Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk di pagi hari ini kita boleh sama-sama membaca, merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu setia dan selalu memberikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan, untuk kami nikmati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya kebenaran dari firman-Mu ini dapat menguatkan kehidupan kami, tidak hanya hari ini, tetapi sampai hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan renungan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu bacaan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 28. Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 28 di bawah perikop pergumulan dan pengharapan. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang hidup dalam kehidupan yang Tuhan berikan, yang hidup dalam jalan pengudusan yang Tuhan kehendaki, kita tahu dan bahkan tidak jarang menemukan ada orang-orang percaya yang bertanya-tanya, mengapa? Mengapa kehidupan orang percaya memiliki banyak tantangan? Nampaknya tidak mudah. Banyak sekali hambatan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kita sudah percaya bahwa Tuhan akan berjanji memberikan kita kekuatan di dalam kesesakan. Tetapi pertanyaan, mengapa hidup orang percaya seperti ini, seperti itu, terus saja muncul? Saya pernah bertanya hal demikian juga kepada Tuhan ketika saya duduk di bangku SMP. Semakin saya beranjak dewasa, saya semakin melihat kenyataan yang ada bahwa memang kehidupan itu tidaklah mudah. Apalagi saya melihat bahwa keluarga kami mengalami banyak sekali masa-masa sukar. Misalnya pada saat itu kondisi ekonomi yang kurang mendukung yang kami alami. Apalagi ketika saya mulai membandingkan hidup saya dengan orang-orang di sekeliling saya yang tidak mengenal Tuhan. Saya melihat kehidupan mereka lebih baik dari saya. Mereka dapat mencapai apapun yang mereka butuhkan, bahkan yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara, saat itu ada kecemburuan dalam hati saya karena melihat kehidupan orang-orang yang saya kenal, kehidupan orang-orang yang hidup di sekitar saya yang tidak mengenal Tuhan itu nampak adem ayem, nampak tenang-tenang saja. Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang kita bacakan tadi ditulis oleh seorang biduan dari suku Lewi bernama Asaf. Seorang pelayan penyanyi di rumah Tuhan. Dan Mazmur yang dia tuliskan ini adalah Mazmur hikmat. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kalau kita membaca di pasal 73 ayat 1 sampai 22, ayat-ayat itu berisi tentang pergumulan Asaf ketika dia melihat hidup orang fasik. Asaf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan. Tetapi dia cemburu
dengan kehidupan orang fasik atau kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang sombong terhadap Tuhan. Sebab nampaknya hidup mereka itu mujur, tidak mengalami kesusahan, tidak ada kesakitan dalam diri mereka. Di ayat yang ketiga di pasal 73 tadi, Asaf mengatakan, "Aku cemburu." Bahkan di ayat yang ke-13 dan 14, Asaf mengatakan bahwa sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Asaf, seorang pelayan Tuhan, seorang biduan di rumah Allah, cemburu dengan kehidupan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, mungkin kisah Asaf ini hampir mirip kalau kita ingat dengan kisah Yunus. Ya, mereka berdua sama-sama mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang baik dan Allah yang bermurah hati. Namun Yunus tidak menerima kalau kebaikan Allah itu, kalau kemurahan hati Allah itu dinikmati juga dengan bangsa yang jahat. Saat itu adalah bangsa Niniwe, bangsa yang tidak mengenal Allah. Demikian juga dengan Asaf. Pasal 73 di ayat yang pertama, Asaf memuji kebaikan Allah. Tetapi bila kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Asaf tidak menerima Allah berbaik hati. Allah membuat sejahtera hidup orang-orang fasik. Asaf cemburu karena mereka tidak mengalami kesakitan. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mungkin saat itu dalam benak Asaf merasa bahwa seharusnya dia yang menerima semua itu karena dia adalah orang benar. Seharusnya dia yang tidak mengalami kesusahan itu. Seharusnya dia yang mengalami kesejahteraan dalam hidup karena dia adalah orang benar. Sama seperti pengalaman kehidupan saya tadi. Secara tidak langsung, di usia saya saat itu, saya membuat pernyataan bahwa Tuhan, seharusnya saya yang layak menerima semuanya itu sebagai orang benar, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali untuk melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita, mata kita tertutup, terselubung dengan hal-hal yang sulit. Kita lebih memilih melihat kehidupan di sekitar kita, kehidupan kita sendiri, lalu mulai membanding-bandingkan hidup, dan akhirnya berujung kepada kecemburuan. Namun Bapak Ibu Saudara, yang terjadi pada diri Asaf selanjutnya, tercatat di ayat yang ke-16. Asaf datang ke rumah Tuhan. Asaf datang kepada Allah dan mencurahkan seluruh kecemburuannya itu kepada Allah. Dan ya, di saat itu Allah membuat perspektif Asaf, pandangan Asaf terhadap kehidupan dia sebagai orang benar dengan kehidupan orang fasik itu berubah. Puncaknya adalah ada di ayat 23 sampai 28 yang memperlihatkan jelas kepada kita semua bagaimana akhir dari hidup orang benar yang Asaf dapatkan setelah ia melihat segala sesuatunya dari perspektif Allah, dari sudut pandang Allah ketika dia membawa seluruh kecemburuannya itu kepada Allah. Asaf melihat bahwa dia dipegang dengan tangan Allah yang membuat dia selalu dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, memang Allah juga memberikan berkat kepada orang yang tidak mengenal Dia. Bukankah orang yang jahat, orang yang tidak takut dengan Allah juga diberikan matahari sama seperti kita yang hidup dekat dengan Allah? Namun perbedaannya adalah ada pada relasi kita dengan Allah. Allah dekat dengan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Dan karena kedekatan itu, Allah senantiasa menuntun langkah kita
dengan nasihat dari firman-Nya dalam menjalani kehidupan kita. Asaf ketika menikmati keindahan hidup yang dia lihat bukan lagi dari perspektif dia, tetapi dari sudut pandang Allah. Di ayat 25-28, dia bahkan mengakui tidak ada yang dapat menggantikan Allah dalam hidupnya. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau, dan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan ia juga melihat, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak hidup di dalam Tuhan, akan berakhir pada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah cara pandang Allah yang seharusnya adalah kesadaran dan kenikmatan hidup yang boleh kita pegang selalu dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sungguh mengasihi dan memelihara hidup orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang benar, orang-orang yang percaya dan hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kita tidak perlu cemburu dengan kehidupan orang lain. Kita tidak perlu terus membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan lain. Tuhan sudah menetapkan yang terbaik untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk setiap kita, orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, marilah kita terus melihat apa yang Tuhan kehendaki dari setiap proses kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus memampukan kita untuk setia kepada Tuhan. Walaupun melewati masa-masa sukar, masa-masa kesedihan, dan masalah-masalah apapun yang akan datang ke depannya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah yang terus memelihara kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami tidak pernah ditinggalkan sekalipun kami mengalami masa-masa kesulitan, masa-masa kesukaran yang mungkin membuat kami acap kali membandingkan hidup kami dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kami lihat hidup mereka lebih enak, lebih indah, lebih nyaman Tuhan. Tetapi tolong kami Bapa agar perspektif kami sebagai anak-anak Tuhan sama seperti Asaf ketika datang kepada rumah Tuhan yang kudus, ketika datang kepada Allah, ia boleh mendapatkan cara pandang yang baru bahwa hidup orang percaya tetap Tuhan pegang dan tetap Tuhan pelihara. Tuhan tolong kami agar kami terus setia melakukan kebenaran dari firman Tuhan, dan biarlah kami terus tetap teguh di dalam Tuhan, tidak cemburu dengan kehidupan orang-orang di sekitar kami, karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan keseharian kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus menguatkan kami, yang terus menopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, selamat menjalani hari dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.